Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan April 2025. Kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk Scorpio supaya kamu bisa mengantisipasinya. Saya akan buka dulu semua kartunya, nanti kita baca sama-sama, oke? Thank you. Oh. Scorpio. April 2020. Scorpio, please. Wow, 2 kali Ace of Swords. Oke. Oke, Scorpio, kartu yang keluar untuk kamu adalah Seven of Wands, King of Wands, dan The High Priestess. Ini energi pertama. Energi kedua adalah Ace of Swords, Page of Pentacles, dan Judgment. Energi ketiga, Ace of Swords lagi, Ten of Wands, dan Neptune. Planet Neptune nih planet yang penuh ilusi, penuh dengan tirai gitu. Kayak kita nggak bisa melihat dengan jelas karena ada tirai yang menutupi kenyataan, yang ada tirai yang menutupi fakta gitu. Oke. Anyway, kita masuk ke energi pertama dulu ya. Di sini yang saya rasakan energi kamu yang Seven of Wands justru. King of Wands adalah orang lain. Siapapun dia dalam hidup kamu, cewek atau cowok. Tapi yang saya rasakan orang ini mungkin di atas kertas oke banget. Di atas kertas nih bagus banget. Apapun yang dia tawarkan kepada kamu, apapun yang dia ingin berikan kepada kamu, di atas kertas bagus. Tapi dengan energi kamu Seven of Wands dan ada The High Priestess di sini, kayak intuisi kamu tuh kayak berdering-dering gitu. Something is wrong. Ada sesuatu yang salah sama orang ini. Ada sesuatu yang salah sama tawarannya. Misalnya dia menawarkan bisnis, suatu usaha, suatu pekerjaan. Di atas kertas oke banget. Di atas kertas kelihatannya tuh kamu bisa punya keuntungan, bisa dapat keuntungan hanya dalam waktu 3 bulan ke depan misalnya. Pokoknya oke lah. Kalau misalnya ini hubungan romantis, orang ini mendekati kamu, di atas kertas dia oke banget. Pendidikan bagus, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan yang tetap. Pokoknya di atas kertas oke. Tapi dengan The High Priestess mengapit King of Wands dan energi kamu sendiri Seven of Wands, kayak intuisi kamu, kata hati kamu itu bilang no. This is not the one. Ini bukan yang gue cari. Ini bukan yang gue mau gitu loh.
atau ada sesuatu yang salah sama hal ini, sama orang ini. Makanya dengan Seven of Wands di sini sebagai kartu pertama, ada kemungkinan di April kamu akan assert your boundary. Kamu akan ngasih tahu dia batasan kamu. Kayak back the fuck off. Mundur dong, lo terlalu maju. Lo terlalu invade my privacy gitu. Kamu terlalu masuk ke dalam ranah pribadi gue. Jadi ada energi dengan Seven of Wands, kamu mendorong dia mundur supaya nggak terlalu dekat ke kamu. Orang ini King of Wands, ini mungkin seseorang yang memang punya ambisi yang besar ya. Karena King of Wands kan Raja Api, dia punya ambisi yang besar. Kalau dia tahu apa yang dia mau, dia akan bergerak ke arah situ. Kalau dia tahu dia mau kamu, dia akan maju untuk berusaha mendapatkan kamu. Makanya dengan kamu energinya Seven of Wands, kamu kayak ngedorong dia mundur, back the fuck off gitu. Yang saya rasakan tuh itu, yang saya dengar itu, kamu akan bilang gitu ke seseorang. Karena secara intuisi memang kayak ada yang salah sama dia, atau memang orang itu sebagus apapun dia di atas kertas nggak sesuai sama mungkin standar kamu, nggak sesuai sama apa yang kamu cari per saat ini. Oke? Nggak harus dalam konteks romantis ya, ini bisa dalam urusan pekerjaan, dalam urusan usaha, atau bisa juga teman atau saudara kamu yang mungkin berusaha untuk bisa dekat sama kamu, ingin berdiskusi sama kamu, ingin ngobrol sama kamu, tapi caranya tuh kayak melewati batasan-batasan kamu. Makanya kamu mendorong dia mundur. Oke? Wow. Anyway, sekarang kita masuk ke energi kedua ya. Ace of Swords yang pertama, Page of Pentacles, dan Judgment. Kalau di sini energi yang kedua di April, kayaknya kamu juga akan too harsh on yourself gitu. Kayak kamu terlalu sadis mungkin. Terlalu keras. Kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kamu terlalu kayak kamu ekspektasi kamu terhadap diri kamu sendiri itu terlalu tinggi. Terlalu keras ya. Terlalu berlebihan mungkin bisa dibilang. Jadi dengan Ace of Swords di sini, ini contohnya mungkin kamu punya suatu ide, ada ide baru dalam kepala kamu yang ingin kamu wujudkan, yang ingin kamu ciptakan. Terus dengan Page of Pentacles, kamu mulai bergerak untuk mewujudkannya, mewujudkan ide ini. Ini Ace of Swords ini kan baru di kepala kita kan. Ada ide, ada lampu menyala di kepala kita gitu. Gue mau mewujudkan ide ini. Makanya dengan Page of Pentacles, kamu berusaha sekali, keras. Mungkin kamu mempelajari ide ini, gimana caranya bisa mengeluarkan ide ini menjadi sesuatu yang memang ada bentuknya gitu, tangible. Jadi hasil tangible-nya tuh apa gitu. Dengan Page of Pentacles ini kan baru permulaan kan. Ini dua energi ini energi permulaan, ide baru. Kamu pun juga masih belajar bagaimana caranya membuat ide itu menjadi kenyataan gitu kan. Tapi dengan di belakang tumpukan The Empress, yang saya rasakan kamu mungkin terlalu keras sama diri kamu sendiri. Jadi kayak energi Page of Pentacles ini, kamu pengen buru-buru langsung mencapai posisi The Empress. Posisi yang udah tinggal duduk manis, tapi hasilnya masuk ke dalam hidup kita gitu. Nah, Judgment di sini ini kayak mungkin kenyataan pahit yang akan kamu terima bahwa nggak bisa buru-buru Scorpio. Dari Page ke arah ke arah The Empress ini jauh sekali kan. Page ini harus melewati Knight, Kesatria, Ratu, Raja, baru The Empress, iya kan? Jadi ini terlepas kamu cerita cowok ya. Jadi dengan Judgment di sini, kamu akan diminta untuk slow down, pelan-pelan Scorpio. Pastikan effort kamu, usaha kamu untuk mewujudkan Ace of Swords ini benar-benar solid, benar-benar bertahap gitu loh.
melewati seluruh tahapannya agar nanti pada saat kejadian udah terwujud, wujudnya tuh stabil dan solid. Kalau misalnya kamu buru-buru ingin mencapai target kamu, padahal kamu sendiri baru mulai belajar, baru mulai mempelajarinya, nanti hasilnya nggak akan sebaik yang kamu sangka. Padahal ide ini bagus sekali, gitu loh. Jadi judgment di sini kayak kenyataan pahit. Kenyataan bukannya ide itu buruk buat kamu, tapi kenyataan bahwa kamu terlalu menempatkan ekspektasi terlalu besar ke dalam diri kamu sendiri, gitu. Jadi kayak kamu diminta slow down, pelan-pelan, ikuti langkahnya satu persatu, dinikmati prosesnya, gitu loh. Yang saya rasakan nih, judgment di sini akan membuat kamu melihat ke dalam diri kamu sendiri bahwa iya ya, gue berharap terlalu besar kepada diri gue sendiri, padahal gue baru mulai sesuatu yang baru ini. Jadi pada akhirnya kamu akan mulai lebih masuk akal kali ya, kamu akan lebih lembut kepada diri kamu sendiri. Kamu nggak akan terlalu keras. Tadi kan di awal saya bilang kan, kamu kayak keras banget sama diri kamu, sadis banget sama diri kamu sendiri. Di April kamu mulai melembut, yang saya rasakan, kepada diri kamu sendiri. Dan ekspektasi yang kamu bangun sebelumnya itu satu persatu luntur, karena memang kamu mulai bergerak perlahan-lahan, menjalani semua prosesnya satu demi satu, gitu. Saya nggak tahu ini dalam hal apa. Bisa dalam urusan usaha, kamu membuka usaha baru. Bisa dalam urusan cinta bahkan. Kamu memulai hubungan baru dengan seseorang. Kamu pengen buru-buru nikah misalnya. Nah itu yang akan mendapatkan kenyataan pahit gitu, bahwa nggak bisa semuanya diburu-buru seperti itu. Oke? Anyway, sekarang kita masuk ke Ace of Swords yang kedua ya. Ace of Swords, Ten of Wands, dan Neptune. Kalau yang ini yang saya rasakan lebih kepada kayak apa yang selama ini kamu pegang, apa yang selama ini kamu urus sendiri, selesaikan sendiri, pegang sendiri, kamu akan menemukan, atau lagi-lagi nih ada lampu menyala di kepala kamu bahwa wow, selama ini gue memanggul 10 tongkat ini sendirian. Selama ini gue berusaha untuk membuat orang-orang di sekitar gue tuh merasa cukup, merasa nyaman, merasa happy, tapi guenya kebebanan gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan lagi-lagi di energi ketiga ini ada ilusi yang runtuh. Di sini kan ilusi dimana kamu bisa bergerak dengan cepat, mencapai target kamu dengan cepat, ya kan? Ilusi itu yang akan dihancurkan. Di sini ilusi bahwa kamu bisa menyenangkan semua orang di sekitar kamu. Ilusi itu yang akan hancur lebur. Karena kalau kamu berusaha menyenangkan semua orang di sekitar kamu, tapi kamunya kebebanan, itu ilusi memang. Kita hidup tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kita merasa bisa, itu ilusi gitu loh. Karena kalau yes, orang-orang di sekitar kita happy, tapi kitanya kebebanan, artinya kita tidak menyenangkan diri sendiri kan. Jadi April nih bisa dibilang ada banyak kenyataan-kenyataan yang cukup pahit yang akan kamu terima tentang diri kamu sendiri. Bukan tentang orang lain, orang itu nggak melakukan tugasnya dengan baik makanya gue yang ambil, enggak. Tentang kamu sendiri. Kenapa gue bela-belain manggul semua tongkat, membebani diri gue sendiri hanya supaya orang-orang di sekitar gue happy atau content, merasa nyaman, merasa puas, merasa senang berada di dekat gue gitu loh. Jadi Ace of Swords di sini ini kenyataan tentang diri kamu sendiri yang ternyata merugikan ya buat gue gitu. Jadi
bisa dibilang mungkin April adalah titik balik di mana kamu merubah gaya kamu bergerak, gaya kamu bertindak, gaya kamu melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Karena kartu di belakang tumpukan adalah Mars. Ini planet tindakan kan, planet action, planet bagaimana kita bergerak dalam hidup, beraksi dalam hidup. Ini artinya di April, bagaimana kamu bergerak selama ini itu akan berubah, mulai berubah. Karena udah gak ada lagi ilusi, udah gak ada lagi tirai yang menutupi kamu dari kenyataan. Kenyataannya ini, tapi selama ini gue ngelihatnya kayaknya orang-orang happy kok, udah deh gue lanjutin aja. Hancur itu, ilusi itu, tirai itu hancur, robek. Langsung kelihatan Ten of Wands ini. Makanya ini energi Ace of Swords bagus banget. Ketemu sama Neptune, ini energi yang menebas semua ilusi. Dan kamu akan menemukan bahwa ternyata kenyataannya gue yang terlalu keras sama diri gue sendiri. Gue yang terlalu punya ekspektasi terlalu tinggi, terlalu besar terhadap diri gue sendiri gitu. Oke? So, anyway, Scorpio, kamu pasti bisa lah melewati ini. Ini sesuatu yang justru baik buat kita. Oke? Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.